Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya percaya ayat ini pasti sudah sering kita dengar. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara percaya kalau ayat ini luar biasa ya. Ayat ini memberikan kita satu janji yang begitu indah. Yang kita mungkin tidak pahami tentang ayat ini adalah bahwa ayat ini diberikan bukan kepada orang-orang yang hidupnya sedang bahagia. Ayat ini sedang tidak diberikan kepada orang-orang yang sedang sukses. Ayat ini sedang diberikan kepada orang-orang buangan. Jadi ini ayat sebenarnya ditujukan untuk orang buangan. Konteks pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Saya catat di sini, bangsa Israel pada saat ayat itu diberikan kepada mereka, mereka sedang menjadi tawanan perang dan korban perang. Mereka mengalami yang namanya kerusakan sosial oleh karena tempat ibadah mereka dihancurkan, rumah mereka dihancurkan, tanah mereka diambil. Mereka kehilangan pemimpin-pemimpin mereka karena pemimpin-pemimpin mereka diambil, diangkut juga ke pembuangan. Mereka mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang luar biasa. Dan mereka juga mengalami yang namanya keraguan-raguan akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku, sama-sama kita katakan buangan. Itu kata yang sangat tidak enak. Nah, saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya ketika saya memasuki akhir tahun kemarin, saya itu suka mensortir pakaian saya di rumah. Saya kategorikan pakaian saya ke dalam 3 kategori. Pertama, pakaian yang masih layak pakai dan saya masih pengen pakai. Kedua, pakaian yang masih layak pakai, tapi saya udah nggak mau pakai. Ya. Ketiga, pakaian yang sudah tidak layak pakai dan saya juga udah nggak mau pakai. Nah, pakaian yang masih layak pakai dan saya mau pakai, saya pasti simpen, saya pasti rawat, saya pasti jaga, saya pasti setrika lagi atau rapihin. Pakaian yang masih layak pakai tapi saya sudah tidak mau pakai, ya bisa saya donasikan. Pakaian yang sudah tidak layak pakai dan saya tidak mau pakai, saya buang. Kategori buangan adalah kategori ketiga. Di mana sebuah bangsa atau seseorang sepertinya sudah tidak layak pakai dan orang udah nggak mau lagi. Sudah tidak diinginkan karena sudah tidak bernilai dan sudah tidak berharga. Nah, pada zaman itu bangsa ini menjadi orang buangan karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Mereka menyembah ilah asing, mereka berbuat dosa dan akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk menjadi orang-orang buangan. Berapa lama Pak mereka menjadi orang-orang buangan? Di ayatnya yang ke-10 dikatakan selama 70 tahun. Kamu akan menjadi orang buangan di Babel. Tapi begitulah cara seringkali dunia memperlakukan kita. Kadang dunia juga memperlakukan kita dengan cara yang sama. Ketika kita masih layak pakai, yang kita masih ingin dipakai, kita dipekerjakan. Ketika kita sudah tidak ingin dipekerjakan, padahal kita masih layak pakai, kita di PHK. Atau kita dilepas, kamu gak lagi jadi rekanan. Dan ketika kita sudah tidak layak pakai dan kita juga sudah tidak ingin dipakai oleh orang, kita dibuang. Nah, menjadi orang buangan mungkin gak pernah ada dalam pikiran kita. Kita berpikir bahwa orang buangan itu cuma bangsa Israel. Sampai kalau kita memikirkan bahwa saya sebenarnya bisa relate dengan kata ini Pak. Karena saya pernah menjadi orang buangan di rumah saya sendiri. Saya pernah menjadi anak buangan di rumah saya sendiri. Saya nggak memenuhi ekspektasi dari orang tua saya. Saya pernah menjadi orang buangan dalam perusahaan saya sendiri. Karena tiba-tiba saya didepak.
Saya bisa menjadi orang buangan di dalam pernikahan saya sendiri. Karena saya sudah tidak diinginkan. Saya bisa menjadi orang buangan di mana saja. Dan sebenarnya kita bisa berempati dan relate dengan bangsa ini. Karena mungkin kita pernah melewati perjalanan yang sama. Kita pernah merasa menjadi buangan. Saudara bayangkan mereka sebelum dibawa ke pembuangan di Babel. Sebelum mereka ditawan dan kerajaan mereka, kota mereka dihancurkan. Mereka ini orang-orang yang pernah punya rumah, saudara. Mereka pernah punya rumah, mereka pernah punya tempat tinggal, mereka pernah punya pekerjaan. Karena zaman itu kan Yerusalem itu sebuah pusat pemerintahan. Pasti ada yang kerjaan jadi pengusaha, ada yang kerjaannya jadi pegawai, ada yang kerjaannya jadi CEO, manajer mungkin di sebuah tempat. Ada yang kerjaannya ibu rumah tangga, dia merawat keluarganya dengan sangat baik. Ada yang kerjaannya di sekolahan, ngajar anak-anak sekolah. Ada anak-anak yang pernah punya sekolahan. Ada anak-anak yang pernah punya taman bermain. Lalu tiba-tiba semuanya dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan tiba-tiba saja orang yang punya kerjaan gak punya kerjaan lagi. Tiba-tiba saja yang pernah punya bisnis gak punya bisnis lagi, saudara. Tiba-tiba saja yang pernah punya rumah, gak punya rumah lagi. Dan mereka berjalan seperti orang-orang yang kehilangan segalanya. Bayangkan pada saat itu ada istri-istri yang bertanya sama suaminya, kita mau kemana? Suaminya jawab gak tahu. Nanti nasib kita bagaimana? Saya juga gak tahu sayang. Kamu ada rencana gak sih buat keluarga kita? Saya ini belum ada. Kita udah kehilangan segalanya. Dulu saya ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Sekarang saya bukan siapa-siapa. Ada anak-anak yang mungkin tanya sama papanya, Papa, kenapa rumah kita itu kita tinggalin? Kalau pakai konteks zaman sekarang, papanya bilang, udah disita sama bank. Udah dijual. Kita harus tinggalin rumah itu. Saudara, saya mencatat bahwa pengalaman yang mereka alami itu cukup menyedihkan. Karena ketika mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan nostalgia, mereka kehilangan keamanan, mereka kehilangan kenyamanan. Kehilangan rumah itu gak sesepele itu. Kehilangan tempat tinggal, tempat kita dibesarkan, tempat kita membangun keluarga, itu gak sesepele itu. Seperti kehilangan penghapus yang saudara beli lagi di warung. Mereka kehilangan apa yang penting. Mereka melihat tempat di mana mereka membangun kehidupan hancur luluh lantak, diambil orang. Sama halnya dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan sesuatu yang sempat mereka perjuangkan sebagai karir, itu membuat mereka pada akhirnya berjalan dalam ketidakpastian hidup. Ujung-ujungnya konflik dalam rumah tangga. Saudara tahu di beberapa kota di Indonesia menurut survei, faktor utama perceraian itu adalah uang. Ekonomi adalah faktor utama pasangan banyak yang bercerai. Jadi bayangkan sementara mereka sudah kehilangan segalanya, mereka sudah kehilangan rumah, yang suami kehilangan pekerjaan, yang istri kehilangan pekerjaan, anak kehilangan tempat buat sekolah. Bagaimana mungkin kita bisa berharap keluarga ini berjalan ke pembuangan dengan happy? Happy, ya gitu anak-anak nyanyi. Enggak ada. Yang ada semuanya merasa putus asa. Karena si suami gak lihat ada masa depan, istri gak lihat ada masa depan, anak gak lihat ada masa depan, konflik dalam rumah tangga. Istri nanya sama suami mau kemana, suami gak tahu. Suami nanya sama istri juga gak tahu. Anak nanya sama papa mamanya mau kemana kita, mereka gak tahu. Pernah saudara ada dalam perjalanan begitu? Dimana saudara gak tahu jawabannya? Ketika ditanya masa depan kita nanti gimana, nggak tahu. Nanti saya kuliah bagaimana, nggak tahu. Kita bakal punya rumah nggak nanti, nggak tahu. Kepada orang-orang inilah ketika mereka dalam pembuangan, Tuhan merasa perlu untuk memberikan mereka sebuah janji. Tuhan merasa perlu untuk menyampaikan kepada mereka
sebuah perkataan yang bisa mereka pegang pada masa-masa gelap dalam hidup mereka. Apa itu? Aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kadang kita pikir begini loh. Kenapa sih yang dikasih cuma ayat? Kenapa nggak kasih mujizat, nggak tanda-tanda pertolongan begitu? Kenapa alih-alih Tuhan memberi ayat, kenapa Tuhan nggak tiba-tiba turun dari sorga aja kirim api, binasakan itu semua tentara-tentara Babel itu. Kan cepet. Kenapa harus ayat? Kenapa nggak memberikan sesuatu yang sifatnya supranatural, mujizat yang begitu hebat? Kenapa harus dikasih ayat? Saudara pernah nggak dalam keadaan butuh duit dikasih ayat? Pak, saya nggak butuh duit, Pak, saya butuh ayat, Pak Haryanto ya. Saya butuh es krim, Pak. Nggak butuh Bapak kasih doa-doa saya buat saya. Ya, pernah nggak saudara diperlakukan kayak gitu atau merasa begitu? Pak, saya nggak butuh didoain, Pak. Saya butuh duit. Saya nggak butuh didoain, saya butuh pemulihan, saya butuh mujizat, saya butuh kesembuhan. Saya nggak perlu itu ayat-ayat itu, nggak perlu. Tapi kalau kita lihat di sini, God gave them His word. Tuhan cuma kasih ayat. Dan dia nggak buat apa-apa selama 70 tahun. Selama 70 tahun nggak ada mujizat, saudara. Selama 70 tahun tidak ada tanda-tanda dan keajaiban. Selama 70 tahun nggak ada tanda-tanda pertolongan. Selama 70 tahun nggak ada tuh malaikat muncul di depan mata mereka. Selama 70 tahun Tuhan minta mereka memegang janjinya. Kenapa? Saya mau tanya deh, ada di antara saudara tapi tolong jangan angkat tangan. Dalam hati aja angkat tangannya. Siapa yang pernah ke Pegadaian? Tapi dalam hati aja angkat tangan. Kalau angkat tangan ke Siot kan malu ya. Seluruh Indonesia tahu Anda pernah ke Pegadaian kan. Jadi dalam hati aja ya, saya pernah. Nah kalau saudara ke Pegadaian, saudara kan pasti mau minjem uang. Saudara datang ke sana, Pak, saya mau minjem uang, Pak. Berapa? 20 juta. Oke. Terus dikasih gitu. Saudara minjem duit langsung dikasih gitu? Enggak. Apa yang harus saudara lakukan? Bawa sesuatu kan. Bawa DSLR kayak mungkin kamera. Bawa iPhone mungkin. Yang seharga 20 juta. Enggak ada orang mau ngasih begitu aja. Kenapa? Enggak mungkin saudara bilang begini. Pak, saya butuh 20 juta, Pak. Iya, Bapak punya apa, Pak, untuk Bapak gadein? Enggak ada, Pak. Tapi Bapak pegang perkataan saya deh, Pak. Saya pasti balikin uangnya. Ada yang nggak mau percaya perkataan saudara? Nggak ada. Nggak ada orang mau percaya perkataan saudara. Nanti saya balikin. Nggak ada. Karena perkataan manusia susah dipegang. Tapi di sini Tuhan memberikan perkataannya dan tanpa apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan perkataannya bisa dipegang. Amin. Kalau Anda berpikir perkataan Anda nggak bisa Anda pegang, orang nggak bisa pegang perkataan Anda juga, Anda pasti akan membackup perkataan itu dengan yang lain. Karena Anda tahu nih orang nggak akan percaya perkataan saya doang. Tapi kalau Tuhan memberikan hanya perkataan saja, itu berarti dia cukup yakin dengan kemampuannya menggenapi perkataannya sendiri. Dia nggak perlu ada bukti apa-apa. Dia nggak perlu meyakinkan saudara dengan bukti yang supranatural, yang spektakuler. Dia nggak perlu kirimkan guntur dari langit. Dia hanya cukup perlu berkata saja, aku akan berikan kepadamu pemulihan. Kalau kamu mau percaya dengan perkataan itu, kamu akan mengalami itu. Karena aku bukan manusia. Alkitab berkata Allah itu bukan manusia, sehingga dia berdusta. Allah kita nggak bisa berbohong. Bukannya nggak mau, nggak bisa. Jadi ketika dia beri kepada kita cuma ayat, itu lebih dari cukup. Karena Tuhan akan menggenapi perkataannya. Amin. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu,
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Jangan lagi memandang rendah doa. Karena doa orang benar bisa dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Kadang yang kita perlu cuma doa. Karena cuma itu yang Tuhan butuh untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Kalau saudara sekarang cuma dikasih ayat sama Tuhan, Tuhan ingin melihat seberapa penghargaan saudara sama ayat itu. Karena Alkitab berkata begini, barang siapa menghargai firman akan memakan buahnya. Kira-kira enak gak jadi orang yang perkataannya gak dipercaya orang lain? Anak saudara kalau saudara bilang, Dede aku mau sepeda. Saudara bilang, ya nanti dibeliin sepeda ya. Tapi anaknya bilang, gak percaya saya sama kamu. Gak pernah nepatin janji, ngomong doang. Enak gak digituin sama anak saudara? Gak enak. Karena kita berpikir loh, aku ngomong, aku bilang kok, aku mau kasih kamu sepeda. Tapi karena anak saudara melihat saudara punya sejarah gak pernah menggenapi janji, saudara gak dipercaya sama anak. Enak gak digituin? Gak enak kan? Sama. Ketika Tuhan berjanji sama kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita gak percaya sama Tuhan. Pertama, apakah Tuhan gak pernah menggenapi janjinya sama saudara? Kalau dia sepanjang hidup saudara tidak pernah menggenapi janjinya satupun, Anda punya hak untuk gak percaya sama Tuhan. Kedua, kenapa Anda gak percaya sama Tuhan? Apakah Tuhan pernah berbohong sama saudara? Pernah menipu saudara? Kalau tidak, saudara gak punya alasan untuk gak percaya sama Tuhan. Ketiga, apa alasan saudara gak percaya sama Tuhan? Apakah saudara belum pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara belum pernah sekalipun mengalami kebaikan Tuhan, saudara bisa untuk gak percaya sama Tuhan. Seperti seorang anak gak percaya bapaknya. Gak pernah nepatin janji. Tapi karena kita lihat Allah telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Kita tahu perkataannya dapat kita percaya. Amin. Katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku bisa memegang perkataanmu. Aku bisa memegang janjimu dalam hidupku. Sekarang bayangkan selama 70 tahun mereka berjalan. Dan selama 70 tahun Alkitab menggambarkan mereka sebagai orang-orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan. Alkitab menggambarkan mereka sebagai batang air kering di tanah Negeb. Dan pada masa-masa seperti itu, pegangan mereka cuma firman Tuhan tadi. Mereka gak punya pengharapan lain. Saudara tahu Simpson? Simpson itu kan orang paling kuat pada zamannya ya. Gak ada yang lebih kuat dari Simpson. Udah paling hebat, udah dia udah. Sekali waktu orang yang paling hebat di Israel ini tertangkap. Karena dia dipotong rambutnya pendek. Lalu dia dibuat buta. Ketika dia udah buta, dia sudah kehilangan kekuatannya. Roh Kudus sudah terangkat dari kehidupan dia. Dia menjadi manusia biasa tanpa kekuatan supranatural. Dia dibelenggu, dia dirantai, dia diborgol, dia jadi tahanan. Dia jadi orang buangan. Pada titik itu Simpson berpikir begini. Kalau ada orang punya masalah, orang panggil saya. Karena saya paling kuat. Lah sekarang saya lagi punya masalah, manggil siapa ya? Superman belum lahir. Spiderman belum lahir. Wiro Sableng juga belum lahir. Saya meminta tolong sama siapa? Karena saya yang paling kuat. Kalau dulu ada orang yang lemah, mereka minta tolong sama saya bisa tolong, wong saya paling kuat. Lah sekarang saya yang paling kuatnya ini udah jadi paling lemah. Siapa yang bisa tolong saya? Enggak ada. Dalam kehidupan ini kadang, saudaraku, kita bisa jadi orang yang paling kuat dalam keluarga. Dan ketika kita lemah, kita nggak tahu minta tolong sama siapa. Karena kita udah yang paling kuat.
Kemarin ngobrol dengan Pak Daniel Ong dengan ibu, ngobrol-ngobrol sambil bercanda, mereka bilang begini, si ibunya. Tentunya pakai bahasa si ibu yang begitu Jawa itu ya. Saya bilang sama Pak Daniel Ong, kalau Ibu Ita ngomong, saya tuh nggak nerjemahin, saya menafsirkan. Ya, karena karunia menafsirkan bahasa Ibu Ita ini saya dapat dari Roh Kudus. Saya nggak paham. Nah dia bilang bahwa, Pak enak ya Pak ya, kalau anak punya masalah orang tua tuh ikut terbeban. Coba orang tua punya masalah, anak nggak ikut terbeban. Gitu kira-kira. Kalau anak punya masalah orang tua ikut mikirin. Coba orang tua punya masalah, anak belum tentu ikut mikirin. Kadang seperti itu kalau jadi orang yang paling kuat. Kadang kita harus jadi paling kuat. Dan ketika kita lemah, kita nggak punya pengharapan kepada siapapun kecuali Tuhan. Kalau saudara orang yang terkuat di dalam rumah saudara, keluarga saudara, orang bergantung sama saudara, orang punya masalah datang sama saudara, orang punya pergumulan lari sama saudara. Ketika saudara punya pergumulan lari sama siapa? Lari sama Tuhan. Amin. Ada orang-orang tertentu di sini yang memang harus jadi orang paling kuat. Bukan berarti saudara orang paling hebat, enggak, tapi memang saudara harus jadi orang paling kuat. Sebagai single mother, Anda harus yang paling kuat. Sebagai orang tua mungkin saudara harus yang paling kuat. Sebagai suami saudara harus yang jadi paling kuat. Dan ketika saudara lemah, saudara gak bisa minta tolong sama anak. Gak bisa minta tolong sama orang lain. Sama siapa saudara minta tolong? Tuhan. Tuhan, orang kalau punya masalah lari sama saya. Adik saya kalau punya masalah ke saya. Om punya masalah ke saya. Tante punya masalah ke saya. Sepupu punya masalah ke saya. Ponakan punya masalah ke saya. Saya kalau punya masalah kemana? Ke Tuhan aja. Amin. Itulah sebabnya Allah kita itu disebut God of Hope. Dia itu Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia itu Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia itu Jehovah Nisi. Dia Allah panji kemenangan kita. Dia itu Jehovah Shalom. Dia Allah yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia itu Jehovah Ra'ah. Dia gembala yang menuntun kita. Dia itu Jehovah Sidkenu. Dia Allah yang menguduskan kita. Dia itu Jehovah Syama. Allah yang hadir bagi kita dalam setiap waktu. Dia itu Jehovah Mekadiskam. Dia Allah keadilan kita. Dan dia itu Jehovah Shebaot. Dia Allah semesta alam. Amin. Dia lebih dari cukup buat saudara dan saya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena mereka gak tahu mau lari kemana. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemana saudara mau cari pertolongan? Bapak RT bisa. Pak Kades gak bisa juga. Presiden apalagi lagi pusing Madan Antara. Orang gak bisa minta tolong sama presiden. Minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Karena perkataannya bisa kita pegang. Kalau hari ini yang Anda punya cuma janji. Anda gak melihat mujizat Tuhan dikerjakan dalam hidup Anda mungkin sampai sekarang. Anda masih belum melihat pemulihan Tuhan buat. Anda masih belum melihat tanda-tanda dan keajaiban. Anda belum melihat terobosan, Anda cuma dapat janji. Itu lebih dari cukup buat kita. Amin. Katakan sama seperti Daud, Tuhan, janjimu adalah murni. Seperti madu bagiku. Tuhan, janjimu adalah dasar dari kebenaranmu. Janjimu itu yang aku pegang. Kadang Tuhan cuma kasih kita ayat. Karena ayat aja udah cukup buat Tuhan.
Kalau kita nggak percaya dengan perkataan Tuhan, kita sedang merendahkan Tuhan. Dan kalau kita nggak percaya dengan perkataan Tuhan, berikan kepada saya sebuah bukti. Pernahkah Tuhan menjadi pembohong sama saudara? Pernahkah dia tidak berbuat kebaikan sama saudara? Pernahkah dalam hidup saudara Tuhan tidak pernah tolong saudara? Kalau 3 jawaban ini bisa saudara jawab dengan benar, silahkan tidak percaya sama Tuhan. Tapi saya percaya kita semua orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kalau cuma ayat, gak apa-apa. Itu juga cukup buat saudara. Jangan lagi kita patah hati. Enggak, Allah kita perkataannya bisa dipegang. So ketika bangsa ini mendapat janji bahwa aku akan memulihkan kamu setelah 70 tahun. Aku akan mengembalikan kamu kembali ke Yerusalem. Ini yang harus kamu lakukan. Coba kita lihat Yeremia 29 ayatnya yang kelima. Nanti media bisa tolong bantu tampilkan. Yeremia 29 ayat 5 berkata begini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Mereka sudah diangkut ke pembuangan. Sekarang mereka tinggal di tanah yang bukan tanah milik mereka. Tuhan bilang begini, bangun rumah sekalipun tanahnya bukan tanah kamu. Kamu lagi ngontrak. Bangun bisnis sekalipun modalnya bukan modal kamu. Sekalipun tanahnya bukan tanah kamu lagi, kamu harus tetap berusaha. Karena aku tetap mau memberkati kamu. Memang dulu rumah-rumah kamu, tanah-tanah kamu, modal-modal kamu. Memang semuanya dulu punya kamu. Sekarang enggak. Tapi aku akan tetap memberkati dan memelihara kamu dan keluarga. Amin. Jangan nyerah, kamu di Babel tuh jangan patah semangat. Kalau dulu kau pernah punya kerjaan sendiri, sekarang kerja sama orang, gak apa-apa. Kalau dulu pernah jadi pengusaha, sekarang harus ngorder online, gak apa-apa. Dulu pernah punya toko offline, sekarang toko online, gak apa-apa. Dulu omsetnya luar biasa banyak, sekarang omsetnya sedikit, gak apa-apa. Dulu gaji 2 digit, sekarang di bawah UMR, gak apa-apa. Karena aku akan tetap pelihara kamu. Amin. Tuhan bilang sama mereka, ayo bapak-bapak, suami-suami, istri-istri, bangun rumah, bangun keluarga, pelihara keluarga kamu. Karena aku akan tetap pelihara kamu. Sementara aku pelihara kamu, aku proses kamu. Tapi aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Bilang dalam hatimu begini, gak apa-apa. Mungkin sekarang banyak di antara saudara yang sedang tertekan, sedang merasa rendah diri dengan apa yang sekarang sedang saudara kerjakan. Itu bilang gak apa-apa. Dulu kamu pernah punya pasangan kamu lari, ninggalin kamu. Dan kau udah berkata, Tuhan ini salah saya, ini salah saya, ini salah saya. Sekarang robah perkataan dengan perkataan begini, Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan tahu bahwa saya juga punya andil dalam kesalahan ini. Tapi gak apa-apa. Jiwaku baik-baik saja. Aku mau tetap move on. Dan melakukan bagianku. Amin. Katakan dalam hatimu gak apa-apa. Terakhir Yesaya 60 ayat 22 berkata. When the time is right. I, the Lord, will make it happen. Kata ini adalah kata yang sama yang digunakan oleh bangsa ini. Ketika mereka mendapat janji Tuhan. Nah ketika mereka dapat janji pemulihan bahwa hari depan mereka penuh harapan. Ini yang mereka lakukan. Mereka gak memandang rendah firman Tuhan. Mereka menolak untuk ragu. Mereka percaya dengan sepenuh hati. Dan mereka berkata begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkasnya. Ini lagu dinyanyikan sama orang-orang yang harusnya putus asa. Tapi sebaliknya daripada putus asa, mereka memilih untuk percaya. Tuhan, kami sekarang dalam pembuangan, kami udah kehilangan rumah, kehilangan kerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan banyak hal. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kepada kami pemulihan, pertolongan, terobosan, kesembuhan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi ini respon kami terhadap perkataanmu. Ketika engkau memulihkan keadaan kami akan betul-betul penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Mazmur 126 itu mazmur transisi. Itu mazmur yang menceritakan momen di mana bangsa Israel dalam pembuangan dan momen di mana mereka sedang bergerak mau keluar. Di masa-masa transisi itu lagu ini muncul. Katakan sama-sama ketika. Dalam bahasa Inggris ada dua arti. Pertama if, yang kedua when. If itu artinya kalau terjadi. Kalau enggak ya apes. Nah, itu if. Kalau when artinya pasti terjadi di depan. Kalau kita hidup dengan iman yang if, iman kita tuh begini, ya kalau terjadi syukur, nggak terjadi ya udah. Ya belum beruntung aja. Itu if. Tapi kata yang dipakai bukan if, kata yang dipakai itu when. When itu artinya begini, satu saat nanti Tuhan akan pulihkan kita. Itu kata papa-papa kepada anak-anaknya, itu kata orang tua kepada anak-anaknya, itu kata suami kepada istrinya, itu kata istri kepada suaminya. Mereka bilang satu saat Tuhan akan pulihkan kita. Nah, satu saat kamu akan kuliah. Satu saat kamu akan jadi orang yang berhasil. Tuhan udah janji kok sama kita. Satu saat kita akan punya rumah lagi. Satu saat kita akan punya bisnis yang diberkati lagi. Satu saat penghasilan kita akan kembali mengalir dengan limpah. Satu saat kita akan bisa memberkati orang lagi. Mungkin belum sekarang. Tapi ketika Tuhan memulihkan kita. Mulut kita penuh dengan tawa. Jadi jangan pakai kalimat begini. If I get married. Kalau saya menikah itu kata yang sangat-sangat penuh dengan ketidakpastian itu. Tapi when I get married. Amin. Hari ini saudaraku. Mau gak kita datang sama Tuhan? Katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, firman-Mu lebih dari cukup buat aku. Makanya besok selama 4 kali ibadah saya akan berkhotbah tentang Alkitab firman Allah tanpa salah. Saya berharap dengan khotbah selama 4 kali besok, kita semakin diyakinkan bahwa Alkitab itu lebih dari cukup buat kita. Kadang Tuhan bicara lewat nubuatan. Tapi kalau dia gak bicara lewat nubuatan, Alkitab ini udah lebih dari cukup buat saudara. Saya kasih contoh sebelum saya tutup. Kalau saya khotbah, saya menyampaikan nubuatan sama Pak Senon dan saya berkata begini, Pak, Tuhan sedang menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Pak Senon akan merasa itu begitu pribadi. Karena nubuatan itu disampaikan secara pribadi sama dia, benar ya? Tapi kalau misalnya Pak Senon yang baca sendiri dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya masa depan yang penuh harapan buat saya. Bukankah itu juga pribadi sifatnya? Karena yang baca Pak Senon. Yang baca bukan Pak Haryanto. Harusnya kan kita perlakukan itu sama ya. Mau itu nubuatan, mau itu ayat Alkitab yang kita baca sendiri. Kalau itu berbicara dengan kuat sama kita, itu harus kita pegang. Kalau saudara tidak pernah dapat nubuatan seumur hidup saudara, saudara belum pernah dinubuatkan, didoakan oleh siapapun, belum pernah dapat pesan Tuhan dalam model apapun, enggak apa-apa. Alkitab ini lebih dari cukup kok buat saudara. Untuk memiliki kehidupan yang dipulihkan dan berkemenangan. Cuma memang harus dibaca.
Kalau nggak dibaca ya nggak tahu apa janji Tuhan buat kita. Amin. Siapa di sini yang sudah pernah selesai baca Alkitab semuanya? Bisa katakan? Wah, hebat. Itu luar biasa itu. Saudara tahu kalau saudara baca 40 pasal setiap hari, dalam tempo sebulan saudara selesai baca Alkitab? Saudara tahu kalau saudara baca satu kitab setiap hari, dalam tempo 2 bulan saudara selesai baca Alkitab semuanya? Ini kabar baik saudara. Kalau saudara baca satu ayat setiap hari, ini kabar baik nih. Saudara akan menyelesaikan baca Alkitab dalam 85 tahun. Kalau masih hidup. Artinya apa? Mulai baca Alkitab. Minimal sebelum saudara menutup mata, dipanggil Tuhan. Sekali ini Alkitab selesai saudara baca. Pak, tapi kan saya nggak bakal ingat isinya. Memang. Tapi isinya akan mengubahkan saudara.